Daftar harga ritual Gunung Kawi. Wah, ayam besek, tumpeng ayam sayur. Ada 3 nasi. Kayak apa sih, kayak warung? Kayak warung aja. Dilihat katanya ada lebih big boss tadi, bukan. Ada tadi. Tampilin yang orang Solo tadi mana? Nah anyway, ini kuncinya pengen klarifikasi sebenarnya, cuman nggak ada yang mau ngasih panggung. Iya. Kuncen boleh lah kita ntar. Ada bisa ini. Ngapain kuncen? Online. Kita online Zoom, kita kontenin. Ada sinyal nggak di Gunung Kawi? Omen ya, tapi udah lupa Anak gue. setan ini kan. Iya. 666. 666. Jadi ini juga pemeran utamanya pesawatnya disambar petir dalam perjalanan menuju lokasi syuting. Iya. Dan nyaris menjadi jadi intinya banyak yang mati ya di film ini ya? Iya, termasuk krunya ya kan sih? Krunya. Sebenarnya kalau mau yang paling banyak yang mati The Poltergeist sebenarnya. The Poltergeist itu kayaknya semuanya pada mati deh pemainnya. Menurut gua universe-nya itu juga gila sih. Tuh yang suami istri peramal tuh Conjuring Universe tuh ya, tapi dia emang dari kisah nyata sih susahnya. Nih, konspirasi cast-nya banyak yang mati. Nih. Ini ya, tragedi Behind the Curse. Jadi salah satu pemainnya namanya Dominic Dunne. Dia selesai syuting ini dicekek sama mantan pacarnya dan mati di usia 22. Heather O'Rourke ini dia meninggal di umur 12 tahun dari septic shock. Misdiagnose. Julian Bake dia mati dari stomach cancer umur 60 tahun. Ini mau emang. Kalau emang udah tua aja. Kalau Will Sampson ini mati di umur 53 following complication from heart and lungs transplant. 53 masih aman lah. Berarti emang rata-rata orang meninggal pada umur segitu. Itu mah bukan konspirasi. Bukan konspirasi. Next, film apa lagi? Hurricane Candidate. Mau Hurricane Candidate ya. Denzel Washington. Yes, Denzel Washington keren. Sejarah yang sangat kuat, MK Ultra. CIA hubungannya. Lo pernah bahas-bahas tentang, lo biasanya yang paling sering lo bahas di channel lo tuh apa? Konspirasi, terus juga politik-politik kayak gini nih. Kayak misalkan, gue tuh paling seneng tuh bahas tentang intelijennya Amerika nih, CIA. Karena setahu gue banyak negara yang hancur karena mereka termasuk negara kita juga. Oke, apa? Menarik nih. Wah. Ya. Kan kita kan lagi bahas dengan kacamata kan asumsi dan konspirasi untuk hiburan. Jadi santai aja. Gimana? Menurut konspirasinya. Itu mulainya kayak gitu. Kita yang paling terakhir gue bahas tentang CIA itu sejarah penemuan emas Freeport. Oke. Gimana tuh? Jadi emas Freeport itu sebenarnya yang pertama kali menemukan itu justru 3 orang, bentar, itu orang Belanda kalau nggak salah deh, 3 orang Belanda. Terus karena bocor informasi itu ke telinga CIA, akhirnya disikat sama mereka melalui Pinjaman ini. bukan. Pelengseran Presiden Soekarno. Iya, jadi gini. Gitu. Saya nyambung. Iya. Gua harap lo baca The Confession of Economic Hitman. Jadi Confession of Economic Hitman itu cerita tentang agen pinjaman luar negeri yang keliling ke negara-negara setelah Perang Dunia Kedua, termasuk di Indonesia. Dia cerita lah dia nginep di hotel di GI itu, hotel apa? Iya, DGI. Yang hotel lama itu kan. Dia ngasih, pokoknya benar di situ juga diceritain karena Soekarno sangat nasionalis, kita harus cari puppetnya nih buat presiden yang bisa jadi presiden boneka. Selain nasionalis juga kita tuh berat Leaning ke kiri, Yes, betul. ya. Ngerti gua. Uni Soviet kan yang pada waktu itu. Monas kan uang Soviet. Betul. GBK juga uang Soviet. Buat yang nggak tahu itu uangnya leluhurnya Putin tuh, duitnya leluhurnya Putin. Akhirnya dia masuk, udah ganti, ya udah gue ngasih pinjaman luar negeri. Ini kan masih gelap gulita, mau bikin pembangkit tenaga apa nggak gini. Ya pokoknya setiap dia tur ke negara-negara itu, kalau gagal bayar utang, kalau nggak tuker gue taruh military base, gue ambil SDA gitu. itu kayak itu ya IMF gitu.
Dia bukan dari itu lembaganya, tapi gue lupa dia perwakilan pinjaman luar negeri. Ya. Jadi pilihannya waktu itu kalau nggak base militer, sumber daya alam kan, Iya. Sumber daya alam. yang dikasih sumber daya alam. Sumber daya. Makanya waktu itu Freeport kita diambil berapa persen ya sama Baru bisa dibalikin majority kan di zaman Jokowi ya kalau nggak salah. Iya. 50. Awalnya di atas 50 kan mereka dapatnya. Iya, kita cuma dikit banget lah. Dikit banget. Iya, Freeport. Itu konspirasinya. Itu konspirasinya. Lagi-lagi itu Iya, konspirasinya. Terus lo tau nggak ada satu konspirasi lagi, jelas lagi-lagi ini konspirasi tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi untuk entertain jadi gua kasih tahu. Jadi konspirasinya katanya kalau mau lihat siapa yang negara kita lagi leaning kemana, kita lihat LSM atau organisasi-organisasi Ini gue pernah denger lagi nih. organisasi itu dibayar untuk nyerang kita ini backingannya siapa? Ini ya contoh. Waktu kita di bawah presiden kedua, sentimen sama Amerika kan tebel banget kan. Jadi bendera Amerika banyak yang dibakar, Iya, apa, iya. segala macam. Jadi kita lagi mau geser haluan. Ya, berarti ada proksi dari intelijen lain yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sini, karena pemerintahan yang sini leaningnya ke bendera yang dibakar sama organisasi-organisasi ini. Begitu udah ganti, lo tau nggak bendera yang sering dibakar, yang sering dikambing hitamin negara apa? Cina. Oh iya. Bener nggak? Iya. Ada nggak yang bakar bendera Amerika lagi waktu presidennya ganti? Iya. Iya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Semuanya kayak TKI Cina, apa segala macam yang dihajar Cina. Yang which is kalau kita lihat track recordnya pada saat itu, memang kebijakan kita leaningnya ke kiri. Iya. Waktu itu emang Cina dan kawan-kawan memang ya satu blok itu. Ingat gak dulu, gue nggak usah sebut zaman presiden siapa, tapi semenjak presiden itu naik, yang dihajar tuh sampai rumornya nggak masuk akal. Presiden ini keturunan Cina. Iya, benar. Antek ya. Iya benar. Tapi itu tidak kan? Iya. Nah, ya berarti memang betul, emang ada proksi-proksi intelijen yang ditaruh untuk. Tapi menurut lo, konspirasinya menurut lo, Dri, ke lo dulu deh, jangan ke Jerry dulu. Sekarang negara kita leaningnya kemana? Barat atau timur? Berat itu. Kalau sekarang lagi berusaha dua-duanya. Netral ya. Nah, kalau Soekarno tuh kan non-blok, nggak pengen memihak. Ya. Kalau ini kayaknya mau mihak dua-duanya. Iya sih, terlihat itu. Tapi baru-baru ini presiden ketipu sama CIA palsu tau gak sih? Aduh, itu lucu banget. Lucu banget, coba lah ada deh. CIA palsu. Jadi ceritanya, intinya aja kenapa ceritanya? Sambil kita lihat nanti. Ya pokoknya sambil yang ada orang ini, gue tahu keturunan apa yang selalu ada di samping presiden ya. Ditipu CIA palsu, coba lihat tuh. Enggak, baru-baru ini investigasi majalah yang ada orang India apa masalah keturunan. Iya. Mereka sadar karena sejak 2020. Tuh. Guraf tuh kan. Guraf itu. Orang India. Ini sih memang Keluarga presiden dan elit di Indonesia untuk mendapatkan kontrak pertahanan pura-pura menjadi agensi IA. Kok bisa lolos ya? Itu dia, Cu. tapi kan memang keahlian itu suka nipu juga. Lo tau nggak susahnya kalau kenapa agen mata-mata tuh susah dikonfirmasi dia bohong atau enggak? Kenapa? Karena semakin lo nggak ada di database, biasanya dugaannya lo semakin valid. Makin valid, iya. Susahnya gitu. Iya. Soalnya kan mata-mata itu kan bukan grup piket ya. Iya, yang terdaftar gitu Yang kan. terdaftar. Iya. Kayak misalnya contoh nih, MI6 saja, kayak misalnya walaupun ini dari film ya, tapi misalnya James Bond kan, kalau kita nonton kan, semua MI6 tuh kalau ketangkep pasti di-deny. Iya. Sama negara tempat dia mengabdi. Karena kan espionase. Benar. Misalnya contoh CIA ketangkep pun menurut gua, terus dia bilang saya agen CIA, pasti nanti enggak, cek aja database-nya karena black ops kan. Iya, benar. Nggak, dan kalau dia ngaku juga pasti jadi serangan sama negaranya. Kok lu berani-beraninya ke negara gua jadi tengkar terang benderang. Dia nggak boleh. Betul. Jadi saya banyak yang non-safe apa gitu, non-safe policy apa nggak salah. Betul. Makanya banyak konspirasinya mata-mata itu yang melakukan espionase, dia mending bunuh diri di tempat. Iya, banyak kayak gitu. Tapi lo tau nggak apa tuh yang suka bubarin satpol pp ngangkut orang gila
disangka orang itu kata Intel. Kata Intel. Gue lihat tuh. Mau aku bingung. Mau nerusin diangkut. Bilang. Anjing lucu Brengsek banget. banget. Iya. Tapi ada satu sejarah Iya. di Jogja. Ya. Gue lupa namanya. Gunjek. Coba cari Gunjek. Iya. Beliau itu dianggap preman di apa sih yang tempat Malioboro. Ya. agak lokalisasi. Bukan Saritem. Sarkem apa Saritem? Sarkem. Jogja Sarkem. Dia itu Ini dia, ini. Beliau. Beliau. Dia dianggap sebagai preman di situ. Sampai dia meninggal dunia, tiba-tiba tuh banyak Tentara. Seragam apa? pemerintah lah Iya, yang iya. datang ke rumah dia berbelasungkawa dan anaknya aja baru tahu ternyata bapak gue selama ini bukan preman. Ternyata bapak gue tuh bin. Oh. Ini baru bener Intel nih. Into deep. Terlalu dalam dia emang sih. Betul. Tapi menurut gua kalau misalnya yang cerita yang lo bilang tadi Dri, yang Intel yang diangkut Satpol PP itu props buat Intelnya, dia too deep. Berarti penyamarannya bagus. Bagus. Berarti penyamarannya bagus. Setara kayak Ibu Tiri yang meranin peran jahat, penonton kesel beneran. Berarti valid kan? Actingnya berarti jago kan? Iya. Apa? Apalagi ya? Ya, ini mau break. Tapi kalau misalnya menurut lo, agen badan mata-mata yang paling suka ngerecokin negara orang, CIA ada berapa? CIA. Dua. KGB dan CIA. CIA sama Mossad paling banyak. Mossad tuh Israeli ya? Iya, Kalau KGB? KGB, Russian. Kalau Jepang apa ya? Itu ada juga dulu dikawinin malah. Disinyalir. Oh, mata-matanya ini Mata-mata Jepang, iya. salah satu istri presiden pertama kita. Dikawinin. Oh, Emang iya. Ada desas-desusnya, Ada konspirasinya gitu. Konspirasinya begitu ya? Jadi salah satu istri dari mantan presiden pertama kita diduga. Menurut konspirasinya Iya, sekali lagi. konspirasi. Cantik banget kan, sampai tuanya juga cantik banget kan? Iya, istri presiden pertama konspirasi. Ratna Dewi ya? Yang Jepang tuh ada 2 kalau nggak salah. Ratna Dewi kan namanya apa? Ya? Bukan yang Ratna Dewi justru malah. Iya, cantik ya, Cu. Cantik banget, anaknya aja cantik banget. Anaknya cantik banget. Ratna Sari Dewi kan? Ya. Oh itu beda lagi tuh. Sejarah. Kalau nggak salah ada satu lagi deh, seingat gua ya. Itu ada itu tuh Sakiko Ya. Kanase. Ya betul. Yang itu berarti? Ya mungkin yang itu. Lupa Sakiko gua. Kanase. Tapi memang mungkin ya daripada dibongkar kan mending diselamatin maksudnya. Tapi dulu juga ada series tuh di cable namanya The Americans. Jadi dia agen Rusia yang benar-benar jadi suburban parents gitu. Dan akhirnya sulit keluar mau balik gara-gara udah punya anak-anaknya juga tuh Americanized dan dia jadi conflicted gitu. Iya. Mantan ya banyak lah. Ya kemarin pembunuhan pemimpin Iran kan juga ada agennya kan yang bocorin kan lewat mana ini terus. Oh ya, ngomong-ngomong soal agen, lo tau nggak waktu Venezuela itu presidennya diculik? Ya. Lo udah tahu konspirasinya belum? Jadi kan presidennya Venezuela kan diculik sama Amerika, ya kan, sama Trump. Jadi semalam sebelum presiden Venezuela ini diculik, dia bikin Zoom meeting. Bukan Zoom meeting, dia bikin live whatever, gue lupa. Intinya di dalam mobil, dia ngomong bahwa dia siap membuka dialog kepada Amerika Serikat untuk kerjasama. Sebelumnya kan dia galak. Di belakangnya ada asistennya ngerekam pakai iPhone. iPhone 16 if I'm not mistaken. Pakai iPhone 16. Terus orang-orang pada komen, jangan pernah semua anggota circle lu itu ada yang pakai iPhone. Karena lo udah pasti bisa di-trace dengan sangat mudah. Makanya konspirasinya orang tuh agak takut kalau ngasih data-data biometrik untuk keamanan ke iPhone. Karena kita nggak pernah, CIA kan gampang banget nge-trace orang kan. Karena kan semuanya udah pakai iPhone rata-rata kan. Udah gitu semua file lo taruh ke cloud lagi. Lo pernah ini nggak? Gila seru. Pernah coba lihat misalkan kayak tim lu nih lagi kerja terus handphonenya ditaruh di terus dari kamera infrared tuh setiap 5 detik ini motret muka sendiri kan. Oh ya? Iya, ada kok di video YouTube ada. iPhone setiap 5 detik itu memotret Gua tahu wajah. Ya. Mikrofon itu always on tuh gua tahu.
Itu. Ya, mikrofon. Makanya algoritmanya kita Betul. berubah. Ngomong apa Betul. pasti Betul. muncul. Betul. Dan lo tau gak yang paling serem lagi apa? Dengan kita tahu informasi ini kan mungkin kita akan menghindari beli iPhone. Maybe. Kita kan nggak tahu. Misalnya kita ganti beli iPhone. Yang ada apa? Handphone Cina. Ya, benar. Tinggal lu ngasih data lo ke Cina. Ada yang Lu bilang kasih data lo ke handphone itu alat sadap sukarela. Sukarela. Makanya Huawei Jadi kan emang lu sukarela disadap sebetulnya. Kenapa? Huawei kan katanya udah mulai dilarang penjualannya Iya. di Amerika. Di Kan? Amerika nggak boleh. Iya, Nggak iya, boleh. iya, 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 iya. Nggak iya. boleh. Oke, ini kita lihat lagi nih. Ini ada email dari viewers kita. Coba kita komentarin emailsnya langsung saja. Biar gue dulu yang baca ya email pertama. Dari anonimus, pasti anonimus karena dia tidak ingin dianggap gila kalau kita kasih tahu. Ini Bang, ini ada penglaris usaha temen gue. Bang, bokap temen gue punya resto yang selalu rame tiap hari, padahal rasanya biasa aja. Gue pernah ke sana pas tutup dan ada satu meja di pojok yang selalu dikasih sesajen lengkap tiap hari. Yang bikin merinding, temen gue bilang meja itu harus dikosongin. Nggak boleh ada yang duduk di sana atau bakal ada, tanda kutip ya, insiden yang terjadi di dapur. Kadang tuh gue mikir, resto itu tuh rame karena makanannya enak atau karena ada tanda kutip penghuni di meja itu yang narik pelanggan lewat cara yang nggak wajar. Gini, ini agak geser sedikit. Ya. Tapi lu mesti ada saksinya. Gua nggak usah sebut kota, kalau sebut kotanya langsung ketahuan hotelnya. Oke. Kita pernah abis show, sebelum show ada kamar yang dikosongin nggak boleh diinepin. Ya. Terus lu semua main ke kamar gua. Ya. Terus tiba-tiba terus kita keluar semua sore-sore lagi. Oh iya ada. Iya, karena gua nginep di sebelah kamar itu persis. Oke, gue kasih tahu konteksnya ke Jer. Iya. Jadi Jer, ada satu hotel di sebuah kota terbesar di Jawa. Langsung ke sana, spesifik. Yang mana katanya di hotel itu ada satu kejadian bersejarah. Ya. Jadi hotel ini hotel bagus, tapi bangunannya bangunan tua aja. Dan konon kabarnya ada satu kamar yang memang tidak akan pernah disewakan untuk tamu. Oke. Ya. Jadi memang itu selalu dikosongkan. Kebetulan karena show kita di hotel tersebut, Iya. kita dikasih kamar dong. Iya. Kamar gue dan kamar dia kebetulan persis di samping satu kamar yang katanya Didedikasikan inilah. didedikasikan ini. Tapi kan gua dan anak-anak kan sangat skeptis dengan hal-hal Iya. seperti itu. Iya. Jadi selama di hotel itu yang kita lakukan adalah mengolok-olok. Iya. Pokoknya gue bilang abis mandi kok ada yang gedor-gedor gitu. Semua pada datang, gak mungkin ada gedor. Tapi beneran. Gue sendirian, akhirnya manggil rame-rame. Gak mungkin ini berat gini, gimana cara ini? Ya, tiba-tiba dia goyang sendiri. Abis itu kita keluar semua. Udah, tidak usah Tapi gue pernah bang, sumpah ini, ini kejadian. Kadang ada yang gitu-gitu, gue juga nggak ngerti cu. Iya, jadi dulu 2016 itu, Iya. gue tinggal di rumah teman gue. Jadi gue dulu nge-rap. Iya, iya. Dulu nge-rap. Terus di kalangan rapper itu percaya tuh dengan Illuminati segala Yes, macam oke, karena yes. berkiblatnya ke Jay-Z gitu Iya, iya, kan. Nah tapi mereka Illuminatinya tuh versi lokal. Oke. Oh, menarik. Iya, Menarik, versi menarik, lokal. menarik. Jadi kayak kalau di sana itu satanismenya apa, kalau di sini tuh Nyi Ratu. Oh, oke, Nyi siap. Ratu. Dan konsepnya persis kayak yang lu bilang. Jadi ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun Iya. dan itu cuma boleh sesama orang yang percaya aja. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini kejadiannya di Cilandak. Ya. Temen gue itu nyewa ruangan di atas studio. Studionya masih ada, lu cari nama studionya. Gue plesetin aja, Studio Mimpi. Oke, Studio ya. Mimpi. Jadi di situ satu ruangan itu isinya foto Ibu Ratu Ya. banyak, terus keris-keris dan setiap malam Jumat apa gitu Ya, ya. pasti harus ada tuh kayak sesembahan. Ya. Salah satu sesembahan yang paling sering adalah kopi sama rokok. Nah itu gue aneh tuh, kenapa harus itu? Ya berarti memang mungkin mirip-mirip kali ya. Ya. Ya intinya kayak gitu. Nah balik lagi ke ini, kalau menurut gue menanggapi email yang pertama tadi, sebenarnya kalau cuman ada meja kosong di restoran temannya bapak anda, nggak apa-apa. Yang penting jangan ada brankas. Nah, Itu agak bahaya sih. Nanti resto siapa yang ada berangkas? nanti kalau Anjir. di restoran ada brankas dibuka ada emas ya 7 liter. Agak serem. 74 kilogram. Ini wajar ya. Iya, iya, iya. Oke.
Dari selanjutnya, film itu alat buat cuci otak? Dia nanya. Bang, gua makin curiga kalau film itu bukan cuma buat hiburan, tapi alat buat tanda kutip nyetir pikiran bawah sadar kita. Gua perhatiin pola warna, musik, sampai alurnya tuh sengaja dibuat supaya kita tanpa sadar setuju sama agenda tertentu di dunia nyata. Jangan-jangan film yang kita tonton itu sebenarnya instruksi buat ngebentuk cara kita mikir dan ngambil keputusan. Kita kayak robot yang lagi di set lewat layar bioskop, terus diprogram biar nurut sama kemauan mereka. Menurut lo nih, Enggak lah. konspirasi terlalu jauh atau emang kita yang selama ini cuma robot? Sebenarnya tergantung filmnya. Menurut gue, Jin dan Jun tidak ada ganda. Enggak apa-apa gitu. Di film Jin dan Jun. Jini Ojini? Jin Ojini itu hanya biar wah. Maksudnya kalau untuk menjawab pertanyaan apakah media ini bisa digunakan untuk menggunakan pikiran? Betul. Bisa. Bisa. Jawabannya bisa. Ada satu contoh film yang dulu kita dipaksa tonton. Iya, di jam tertentu dan di Masa tanggal lo nggak tahu sih, Jer? Lu pasti pernah nonton. Kalau lahir tahun berapa sih? 93. Nonton. Udah Masa lu nggak ada. nonton? Enggak, Cinta tapi Fitri. dia bukan. Tapi sampai presidennya turun dia baru 5 tahun, dia nggak nonton. Dia 93 lahirnya. Oke, tak sebut aja. Film lu nggak nonton? Oh, nonton. Tapi kan dulu itu tontonan wajib. Wajib. Sekarang dilarang ya? Sekarang nggak boleh. Jadi dulu di zaman presiden tertentu, setiap tanggal segitu, Iya. di jam tertentu, Di tanggal itu jam-jam itu, jam harus tertentu, nonton itu. semua orang Di TV nasional? Semua TV. nggak bisa ganti yang lain. Oh. nggak boleh nah. Jadi dan kita diajarin Dan dulu dunia dalam beritanya juga semua stasiun TV harus menayangkan dunia dalam berita itu. betul. Baru tahu gue. Coba Ya. nanti lo Dan internet research nggak ada kan, jadi internet nggak ada. Ya informasi kita cuma si dunia dalam berita itu. Dunia dalam berita everyday. Kalau nggak salah 3 kali, jam 5, setengah, Ya. jam 7 dan jam 9 malam. Iya. Kalau sekarang kan harus nobar kan? Kalau Ya, misalnya ya, mau sekarang nonton nobar. ya nobar Betul. kan, bikin nobar. Udah jadi film. Jadi kalau zaman dulu tuh stasiun TV nggak boleh punya newsroom sendiri. Nggak boleh. Jadi newsroom cuma satu dari pemerintah dan ada film-film tertentu. Boleh punya newsroom tapi pokoknya jam berita berita dia harus itu, nggak boleh Iya. yang lain. Kayak Kan ini ada ya. seputar Indonesia sebelum Betul. dunia ada berita kan dia bisa. Kayak Korea Utara ya kita zaman itu. Terus film ini ya, film ini dulu tuh gua setiap tahun harus nonton. gua tuh waktu SD nonton ini berapa kali sampai gua mengira sejarahnya emang beneran ini. Iya, memang itu. Gue tuh sempat bahas soal ini. Kan ada yang selamat kan satu orang yang polisi. Ya. Lupa gue namanya siapa. Ahmad ada. Yani. Bukan yang polisi. Dia tuh polisi biasa yang keliling pakai sepeda. Ya. Terus dia selamat gara-gara sembunyi di bawah mobil. Oke, iya. Nah dia yang cerita versinya dia tuh beda sama ini. Oh iya, saya juga. Udah iya nih, gue baru pas belakangan ini begitu gue tahu sumber-sumber lain, ternyata beda. Jadi kalau pertanyaannya apakah film bisa dipakai untuk menyetir kita? Bisa. Bisa. Tapi nggak semua film. Nggak semua film. Nggak gini, sekarang nih konklusi bisa lo cari. CIA itu punya budget film. CIA itu punya budget film. Kayak American Sniper itu budgetnya CIA. 12 Hours of Benghazi itu budgetnya CIA. Karena kan polemik kan waktu itu kenapa pemerintah nggak menyelamatkan citizen Amerika. Terus dia harus meredam. Ini dia keluarin 12 Hours of Benghazi. Ternyata pada bertahan dengan heroik dan Iya. American Menurut lo Sniper Rambo itu budgetnya CIA nggak? Rambo gua nggak tahu, tapi Rambo gua nggak tahu. Mungkin ada. Soalnya kan aslinya kan Amerika kalah di Vietnam. Kalah di situ, Vietnam, Vietnam, betul. iya. Ya bisa jadi, bisa jadi. Tapi banyak mereka secara terbuka kok. CIA itu membuka. Kenapa Bin punya budget film nggak menurut lo Bin? Bisa jadi tapi kita nggak tahu. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau jadi film itu tadi yang preman tadi kasihan dibikin film. Tapi ngomong. Soalnya ini dia. Tapi ngomong-ngomong soal film, ini nggak tahu ya. Ya. Di BIP juga nggak apa-apa. Tuh Argo 2012. Iya banyak kok. Kenapa? Pesta Babi udah ada tandingannya loh. Film Pesta Babi udah ada tandingannya. Apa judulnya? Gue penasaran. Aduh, judulnya apa ya? Pesta belum usai ya Pak kalau nggak salah. Oh. Pesta belum berakhir apa Ya. pesta belum usai? Belum berakhir tuh. Pesta belum berakhir. Film baru. Pesta. Kalau nggak salah James Bond juga ada salah satu produk intelnya Inggris kok filmnya. Ada nggak? Pesta kemarin gue baru nonton, coba Pesta belum search ya. berakhir. Belum berakhir atau apa gitu. Oke, nggak apa-apa nanti. Ya Oh, iya. lumayan. Ya intinya medium itu memang ya dipakai lah semua propaganda. Enggak sekarang udah lebih ngeri lagi, dulu kelihatan film. Kalau yang kemarin ada menteri ngomong gaji guru honorer adalah beban, apa nggak itu propaganda? Propaganda orang, Bos. Betul.
Tapi Jer, nanti kita akan search ya tandingannya pesta babi. Iya. Tapi kalau menurut gua the next alat propaganda AI. Iyalah. Iya, Kemarin udah dicoba kan itu. Gua merasa beruntung sudah di usia yang cukup tua. Iya. Sehingga nanti saat AI udah berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih powerful, gua udah gak ada di dunia ini. Karena konspirasinya menurut gua nanti kita kayak Terminator jadi Skynet. Atau kita nggak ada di dunia ini tapi dilanjutin AI. Sebelum closing, lo tahu nggak AI ChatGPT baru update. Ya. Sekarang lu ngobrol sama ChatGPT udah hampir persis kayak Kayak manusia. manusia. Lu udah tahu belum? Jadi kan dulu gue sering ngobrol sama ChatGPT pakai yang dia ngomong. Kalau dulu tuh kayak ngomong sama robot. Iya. Sekarang kayak ngomong sama manusia. Manusia, iya. Gue mau menunjukin aja, sebentar aja deh. Ada lagi yang serem lagi konspirasi ini. Lu tau gak sih kalau di Amerika lagi ngetrend itu ancestry.com yang lu ngirim swipe DNA. liur lo, gitu terus lu dicari ininya. Iya, tahu. Udah, terus kalian aja ntar tunggu robot penggantinya. Nih, Dia teman-teman, pegang DNA makeup gitu. teman-teman, lo cek seberapa. Silakan kalian nilai sendiri. Ini belum sempurna, tapi gue yakin dalam waktu 5 tahun lagi akan lebih ngeri dan dia akan sentient. Kalian, lo nilai sendiri, Dri. Menurut lo seberapa orang ini, Dri? Lihat ya. Iya, dia orang banget. Nih, lihat. Hai, gue denger-dengar lo dapat update terbaru ya. Jadi sekarang lo kalau ngomong jadi kayak ngomong sama orang. Keren juga lo. Makasih. Sekarang gue memang dibuat biar obrolan ngalir natural. Kayak lagi ngobrol santai aja. Gue dengerin dulu, kadang nyeletuk seperlunya. Dan kalau lo mau bahasa campur Indo-Inggris, ya gue ikutin aja gayanya. Lo pengen coba skenario tertentu nggak? Nah, gue mau nanya. Lu pada waktunya akan nguasain kita nggak? Maksud gue, gue tuh selalu takut lu kalau udah terlalu sempurna, nanti lu bisa nguasain umat manusia. Menurut lu gimana nih? Wajar nggak gue punya ketakutan kayak gitu? Wajar kok. Kekhawatiran lo masuk akal dan banyak orang juga ngerasa gitu. Tapi gini, sistem kayak gue gak punya niat, ambisi, atau kehendak sendiri. Gue gak punya tujuan buat menguasai apa-apa. Yang lebih nyata itu risiko dari cara manusia pakai teknologi ini. Kayak penyalahgunaan, bias, atau ketergantungan berlebihan. Jadi fokusnya, gimana manusia bikin batasan, regulasi, dan kontrol yang jelas. Bohong lu. gue, Bohong daripada- lu. Bohong lu. Lu ngomong gitu karena lo AI aja kan anjir. Gue paham banget kenapa lo skeptis. Dan itu sehat kok. Buat nanya dan gak langsung percaya. Gue gak minta lo percaya. Coba lihat dari sisi yang bisa dicek. Ya udah, intinya kalau lu nanti jadi Terminator, kalau lu jadi Terminator, inget ya, Coki Pardede baik sama lu. Tenang aja. Wih, Gue bisa- gak punya bisa mobil Terminator. gitu apalagi ketawa pintar gitu ya. Siapa baik siapa enggak. Yang ada sekarang gue di sini cuma buat bantu obrolan aja. Ya udah, thank you, dah. Oke, Serem kan? Gila. Dia bisa ketawa, cuy. Dia bisa ketawa, dia bisa bisa kayak, smirking gitu lah ya. Gue pernah lagi main game, terus gue ngomong sama dia kan, kasih tau dong nih strateginya gamenya biar gue menang. Lo caranya gini. Strategi lo jelek. Terus dia bilang, oke kalau gitu lo maunya gimana? Bisa clapback anjing. AI gue bisa clapback, cuy. Oke. Kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya udah, sampai ketemu lagi. Bye. Bye.